baik UMKM, sudah kita beberapa orang sudah kita bantu. Mereka yang perlu gerobak untuk jualan, ya, jualan itu kita bikinkan gerobaknya. Dan sama modal-modalnya. Para pemirsa dan juga di mana saja berada, jangan segan-segan sampaikan zakat, infak dan sedekah ke Lajismu Kota Banjarmasin. Insya Allah kita amanah, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami podcast Al-Mutakin. Yang hari ini kita mulai kembali dengan podcast kita yang episode ke-15, dan hari ini kita juga akan mendatangkan tamu kita yang kebetulan beliau sudah ada di sini untuk kita lakukan obrol-obrol santai ala masjid, tentunya dengan obrol salam. Baik pemirsa umat rahimatullah yang hari ini menyimak dan menonton acara kita, Pak Ustadz. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, tentunya diangkat segala penyakitnya bagi yang sakit. Amin. Dan dimudahkan rezekinya, jodoh dan segala macam kebaikan untuk semua umat kita muslim tentunya. Amin. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Fikri Rusli. Beliau adalah salah satu ketua dari Lajismu Kota Banjarmasin. Hari ini berkenan hadir, suatu kehormatan bagi kami. Bapak bisa hadir di sini dan barangkali bisa berbagi nanti tentang Lajismu. Baik, Pak Ustadz. Hari ini kira-kira tema yang pas apa ya, Ustadz ya, untuk Lajismu ya? Peranan Lajismu ya. Peran Lajismu ya untuk mengangkat harkat derajat umat. Masya Allah, luar biasa tema hari ini ya. Karena memang sesuai dengan fungsi dan peran Lajismu ini memang tidak untuk siapa-siapa, tentunya untuk umat ya. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Sekali lagi, beliau adalah seorang ustadz tentunya. Banyak berkecimpung di organisasi dalam hal ini tentunya Lajismu. Dan Lajismu ini mungkin bisa dijelaskan oleh beliau nanti seperti apa Lajismu, kedudukannya seperti apa, organisasinya, apakah terafiliasi dengan Muhammadiyah tentunya ya. Sehingga umat bisa lebih memahami, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, saya ingin memberikan kesempatan pada Ustadz. Pak Ustadz, boleh ceritakan kegiatan Pak Ustadz apa aja akhir-akhir ini tentunya, dan selanjutnya seperti apa, dan ke depan kita bagaimana nanti kita untuk pengelolaan Lajismu. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV Al-Mutakin yang saya hormati di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dengan Pak Taufik sebagai host pada kesempatan kali ini. Kami perkenalkan, saya Ahmad Fikri Rusli sebagai Ketua Badan Pengurus Lajismu Kota Banjarmasin periode 2002 sampai nanti 2027. Saya ceritakan sedikit Lajismu. Lajismu ini adalah suatu lembaga yang ada di Muhammadiyah. Pada tanggal 21 Juli 2002 itu didirikanlah Lajismu Pusat. Yang didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini sejarahnya ya Pak ya? Sejarahnya. Kemudian Pak Taufik pada tanggal 16 September itu dolonceng ya. Dolonceng bahwa di Muhammadiyah itu ada lembaga yang mengatur seluruh zakat-zakat umat Islam. Wabil khusus adalah warga Muhammadiyah. Nah, karena banyak aset-aset Muhammadiyah, banyak perguruan Muhammadiyah, banyak pengusaha-pengusaha Muhammadiyah, sehingga nanti kita bisa teratur. Nah, tanggal 16 September itu udah lonceng, kemudian tanggal 21 November 2002 itu ya, di tahun yang sama dijadikan sebagai Lajnas, Lembaga Zakat Nasional. Nah, jadi sudah berumur 23 tahun ya, Pak Taufik. Nah, lumayan besar. Kemudian Lajismu ini ada 6 pilar, ada 6 program yang digelontorkan, yang dilaksanakan. Yang pertama adalah pilar pendidikan. Yang kedua pilar kesehatan, yang ketiga pilar ekonomi, yang keempat pilar sosial dakwah, kemudian yang kelima lingkungan, dan yang keenam adalah kemanusiaan. Nah, dari 6 pilar ini Lajismu sudah berperan di masyarakat. Sudah berjalan tentunya. Sudah berjalan. Jadi selama 23 tahun ini subhanallah
banyak yang sudah diberikan kepada negeri ini. Apalagi slogan dari Lajismu itu adalah memberi untuk negeri. Nah, jadi memberi untuk negeri itu slogan ataupun brandnya ya, brand lah gitu kan. Nah, brand. Jadi Lajismu itu memberi untuk negeri. Betapa banyak sudah aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Lajismu. Terutama nih masalah pendidikan. Pendidikan ini sungguh luar biasa karena banyak sekolah-sekolah kita di Muhammadiyah ya yang kadang-kadang kalau istilahnya tuh untuk rehab gitu ya. Ada yang namanya SOS gitu ya, Save Our School gitu. Artinya penyelamatan sekolah. Penyelamatan sekolah sangat penting karena sekolah ini kalau tidak diperbaiki, kalau tidak direhab, kapan lagi? Maka disitulah Lajismu ambil peran. Wah ini. Jadi Lajismu ambil peran itu. Saya harus rem dulu nih kelihatannya Pak Ustadz ini. Ini sudah sangat luas sekali nih Lajismu. Saya ingin ambil sedikit pelan-pelan nih kira-kira nih. Kita mulai dari peran-perannya tadi ya, programnya dan sebagainya. Nah, Lajismu tadi kan bukan lembaga yang terafiliasi langsung dengan Muhammadiyah ya? Artinya waktu awal dibentuk itu berbentuk namanya dengan sebutan Lasnas tadi ya. Lembaga Zakat Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini tentu ada kriteria atau mungkin historisnya ya Pak ya? Kenapa dari Lasnas berubah jadi Lajismu itu kenapa dia? Nah, jadi Lajismu itu terdaftar di Kementerian Agama. Nah, jadi Lasnas itu mereka berhak untuk melakukan aktivitas seluruh Indonesia. Nah, maka ketika sudah didirikan oleh Muhammadiyah dan merupakan lembaga otonom, maka dinamakan Lajismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Nah, kata-kata Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah itu. Tapi dalam hal masalah SK ataupun surat keputusan, misalnya begini, ketika Al-Mutakin ini ingin mendirikan Lajismu, tidak perlu terafiliasi kepada Muhammadiyah, cukup dari pengurus masjid menyampaikan rekomendasi kepada BP Lajismu Kota Banjarmasin. Nah, setelah nama-namanya sudah dikirimkan, ketuanya, kemudian bagian fundraisingnya. Nah, ini menarik Pak. Saya mungkin barangkali mohon maaf saya potong sedikit. Ini kan ada mekanisme ya. Artinya setiap masjid ini sebenarnya boleh diperkenankan dan ataukah seharusnya ada lembaga-lembaga yang seperti ini Pak? Tentunya kan sudah diatur ya. Atau memang bebas-bebas saja Pak? Nah, jadi kalau untuk mendirikan Lajismu itu, ini anggaplah Masjid Al-Mutakin cukup dari pengurus masjid yang merekomendasikan ke BP Lajismu. Siapa nama-namanya dari 4 orang itu, nanti dari BP Lajismu mengeluarkan surat keputusan. Nah, jadi tidak perlu terafiliasi langsung ke Muhammadiyah dalam artian pengurus masjid yang sudah yang ada di sini misalnya kan. Betul. Nah, kemudian ketika sudah nanti di-SK-kan, mereka bisa mengadakan fundraising, kemudian perhimpunan ya dari zakat-zakat, kemudian dari kegiatan zakat fitrah, mereka bisa mengelola dari sendiri. Dan nantinya mereka melaporkan kepada Lajismu Kota Banjarmasin. Iya, berapa hasil daripada perhimpunan, kemudian pentasarupan, kemudian dari data-data yang para mustahik tadi sudah disampaikan kepada kami, sehingga apa yang tadi sebelum Pak Topik kita ngobrol tadi kan sudah dijelaskan ada database-nya lah begitu. Betul ya. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau seumpama masjid ini salah satu fungsinya tadi kan memberdayakan ekonomi umat ya. Dan saya lihat juga program Lajismu juga di situ salah satunya tadi dari 6 pilar tadi kan menyebutkan adalah sosial ekonomi ya. Nah, ini yang kadang-kadang sering disalah pahami artinya gitu kan. Nah, kalau menurut Lajismu ini untuk pilar ekonomi ini istilahnya secara prinsip mengelola secara prinsip itu apakah mengelola langsung misalkan terjun di dunia usaha atau sebatas hanya untuk memberikan dukungan support pada umat yang berjalan saat ini Pak? Baik Pak Topik. Jadi pilar ekonomi tadi di mana banyak warga kita ya terutama warga Banjarmasin kita artinya mereka yang menyampaikan permohonan baik UMKM sudah kita beberapa orang sudah kita bantu mereka yang perlu
gerobak untuk jualan. Iya, jualan. Itu kita bikinkan gerobaknya. Dan sama modal-modalnya. Jadi tidak pinjaman lunak, artinya kok diberilah begitu. Tapi dengan syarat ada surat permohonan sebagai tanggung jawab daripada BP Lajismu Kota. Nah, jadi ini bukan bentuk pinjaman, Pak ya? Bukan pinjaman. Bantuan ya langsung. Bantuan langsung. Nah, kemarin Pak Taufik ada seorang ibu-ibu yang sudah berumur ya, sudah 60 tahun, mau jualan di Pasar Terapung karena sampannya itu sudah rusak. Ya kita belikanlah sampan. Walaupun sampan yang sekian aja lah, yang bekas saja, tapi masih bisa digunakan. Ditambah lagi untuk permodalan. Nah. Oh, jadi tapi ini sifatnya by apply, Pak ya, by permohonan, setiap permohonan. Tidak, apakah selama ini juga Lajismu juga mengelola yang sifatnya mengkategorikan, memetakan di mana yang tempat-tempat masyarakat itu yang tergolong ya, barangkali tanda kutip tadi masuk kategori mustahik misalkan, kampung X misalkan. Apakah Lajismu juga melakukan hal yang seperti itu, Pak, kira-kira? Iya. Mendata gitu. Iya. Jadi Pak Taufik ya, kita ini kan dari Lajismu ini ada beberapa KL. Ada beberapa KL karena dianggaplah di Kota Banjarmasin ini ada 13 cabang Muhammadiyah ya. Betul. Nah, setiap cabang itu ada Lajismu. Mungkin dari Ar-Rahim ini cabang 3 ya. Ada Ar-Rahim, ada Ponpes Al-Furqon. Kemudian bisa juga nanti Al-Mutakin menyusul kan. Al-Mutakin tapi dengan rekomendasi khusus pengurus masjid. Pengurus masjid dari Masjid Al-Mutakin. Ada yang kita bantu gerobaknya, kemudian ada lagi apa istilahnya ojek online begitu ya Pak Taufik ya. Itu kan ekonomi juga. Nah, betul. Karena mereka ingin perbaikan, motornya tidak bisa berjalan, tidak bisa hidup karena tidak diservis ya, tidak diperbaiki. Akhirnya ya minta bantuan lah kepada Lajismu, kita bantulah untuk perbaikannya ini. Ya maksud kami itu Pak tadi kalau kita mau melakukan pemetaan tadi kan membuat database-nya. Karena kadang-kadang kita juga melihat Pak ya di sekitar kita kadang-kadang ada orang yang masuk ke masjid. Tapi kita melihat nih sebenarnya kesulitan itu. Kadang-kadang saya juga pernah mengalami Ustaz. Ada seorang jemaah kita lah yang sesama saudara kita datang, adakah minta tolong, adakah misalkan ya memintalah langsung kepada kita. Nah hal ini kan kalau seumpama masjid itu dikembangkan untuk bisa menjadi bagian dari Lajismu, itu lebih baik kan Pak Ustadz ya. Nah kira-kira nih Lajismu apakah punya program juga untuk yang namanya mengembangkan kegiatan itu secara inisiatif langsung ke masjid misalkan, memungkinkan Pak Ustadz? Artinya ke masjid-masjid nih, mengajak masjid untuk menjalankan perannya sama dengan Lajismu atau sebagai kepanjangan tangan Lajismu gitu. Atau hanya pasif selama ini? Nah jadi selama ini kita karena ada kantor layanan itu, jadi mereka yang berafiliasi dengan masjid, seperti Masjid Al-Furqon. Nah mereka nanti mengadakan pentasarupan Pak Taufik. Pentasarupan, memberikan kadang-kadang secara berkala itu ya, ada yang 1 bulan sekali dan itu sudah terdata. Tadi kata Pak Taufik, database-nya sudah ada mereka. Betul. Jadi yang mustahik itu yang ini perlu bantuan sembako ya, kemudian perlu bantuan melanjutkan usaha UMKM. Nah di masjid itulah nanti diadakan. Sebelumnya pentasarupan itu mereka diberikan pemahaman dalam beragama. Pentasarupannya apa ya Pak? Pentasarupan itu memberikan sembako kepada mereka. Pembagian sembako lah. Pentasarupan namanya. Bantuan sembako lah ya. Jadi mereka itu Pak Taufik kita kumpulkan mereka. Kemudian ya diceramahi lah sedikit kan. Nah bahwa para mustahik, anda sekalian belum tentu mustahik terus. Kita berdoa mudah-mudahan nanti jadi muzaki, kan? Nah muzakinya kita hadirkan bahwa inilah yang sampean harta saudara-saudara yang menerima ya kan mustahik amal saudara-saudara jelas kita Pak Taufik dilihat oleh muzaki. Nah jadi inilah yang menerimanya betul ya. Jadi tidak fiktif lah begitu kan? Ya betul. Ya memang kita sih kalau ke arah sana barangkali ya masih jauh ya kalau ke arah fiktif. Cuman gini Pak Ustadz, kita sebagai masyarakat umum nih biasanya bertanya-tanya juga. Ini kan Lajismu ini kan belakangnya ada Muhammadiyah. Nah, seolah-olah timbul kesan ini. Artinya apakah ini hanya di kalangan Muhammadiyah atau semua umat gitu?
Nah ini perlu penjelasan juga nih Ustadz, barangkali supaya clear kan di umat gitu. Ya. Gimana kira-kira? Jadi Pak Taufik sesuai semboyan Lajismu tadi, memberi untuk negeri. Jadi tidak semua, artinya tidak harus orang negeri ya. Iya, anak bangsa semua ya. Anak bangsa semua. Jadi tidak orang apa organisasi A, B, C bukan ya. Kemarin ada orang dari yang lain Muhammadiyah, ada juga non muslim Pak Taufik. Non muslim juga kita bantu. Jadi sesama saudara makhluk ya. Sesama makhluk, apalagi sesama muslim kan. Muslim jadi Pak Taufik selama ini yang tahun ajaran baru tadi itu kan kembali kepada pilar pendidikan, sungguh sangat bermanfaat. Banyak anak-anak kita yang ingin melanjutkan sekolah itu tidak bisa bayar apa misalnya uang baju sekolah. Kan uang sekolah kan baju harus beli, buku harus beli ya, artinya alhamdulillah kita bisa aminkan lah, bisa kita tunaikan lah begitu, bisa kita bantu ya, kita bantu. Ada yang 1 juta lebih, ada yang 2 juta. Nah sementara ini kita menahan kan uang zakat itu orang tuh kan harus segera kita sampaikan kepada yang 8 asnaf itu. Nah ini yang perlu juga diketahui Ustaz oleh pemirsa, oleh umat atau para mujaki, artinya atau pengurus pengelola zakat ya Pak Ustaz ya. Artinya yang namanya zakat itu tidak boleh ditahan-tahan ya kan. Harus. Seketika gitu ya. Nah cuman memang problemnya barangkali Pak Ustaz banyak mungkin lembaga-lembaga pengelola zakat ini juga kesulitan dalam hal penyaluran Pak Ustaz. Ya satu barangkali ya mungkin pengamatan kami. Dalam selama ini koordinasi bagaimana Pak Ustaz dengan lembaga-lembaga lainnya? Nah jadi kalau karena kita di bawah Basnas gitu ya, jadi kita kadang-kadang sering ada pertemuan Pak Taufik. Pertemuan di Basnas kota, jadi ada ya semacam koordinasi, kemudian kita laporkan kegiatan-kegiatan kita. Nah artinya berkolaborasi lah dari warga kita itu kan bolehlah mau minta ke Basnas boleh. Nanti kalau sudah Basnas mau minta ke Lajismu boleh. Kalau ke Lajisnu silakan. Kan di NU kan ada juga Lajisnu gitu. Nah artinya tidak menutup kemungkinan. Tapi dengan syarat Pak Taufik, artinya tidak serta-merta nanti minta bantuan lagi. Tapi kita kadang-kadang misalnya si A ini sudah minta bantuan Pak Taufik, sekian juta. Terus nanti minta lagi, kami pending dulu Pak Taufik. Karena masih ada yang menunggu di belakang. Jadi mereka yang sudah kita bantu, kita pending dulu. Nah inilah barangkali Pak ya untuk yang namanya centralized database tadi ya kelihatannya perlu ya kayaknya. Tapi sudah ada itu Pak Ustadz. Untuk mensentralkan database tadi supaya tidak terjadi yang tadi duplikasi pemberian bantuan, misalkan salah satu contoh tadi, atau mungkin ya sama sekali tidak ada data bisa jadi kan. Malah orangnya itu terus gitu. Padahal kita harapkan kan jadi yang mustahik menjadi muzaki kan. Nah harapannya itu kira-kira sudah sampai sejauh mana nih? Lajismu tentunya. Lajismu kita bicara Lajismu untuk terkait dengan pengelolaan koordinasi data tadi. Nah jadi ada beberapa KL ya, mereka yang per bulan itu sudah yang itu juga, karena mereka memang beraktivitas di KL ya, di lingkungan di KL itu. Mungkin ada TK Al-Quran, ada apa TK IC dan sebagainya. Nah kadang-kadang gaji itu tidak cukup Pak Taufik. Nah lalu ditambah dengan uang infak dan sedekah dari Lajismu itu. Nah jadi untuk menambah baik sembako mereka itu rata-rata sembako Pak Taufik untuk mengurangi beban mereka lah, karena gaji guru TK ini kan tidak sebanding. Ada yang 400, ada yang 500 gitu ya. Mungkin skala prioritas Pak ya. Nah kalau melihat dari skala nih Pak ya, skala dari rasio misalkan keuangan dari Lajismu dengan misalkan 10% saja mungkin dari masyarakat miskin yang kategori mustahik perlu dibantu, kira-kira perbandingan rasio itu masih mencukupi nggak Pak Ustadz? Kira-kira untuk bisa membantu, bisa paling tidak misalkan untuk anak sekolah, orang-orang sekolah yang tadi itu anak tidak mampu nih, kira-kira memenuhi nggak kira Pak Ustadz dari sisi budget nih? Jadi kalau untuk budget itu taruhlah 1.000 orang misalkan yang tergolong 10% tadi 10.000 orang nih anak-anak miskin yang memang tidak bisa membayar sekolahnya. Kira-kira terpenuhi nggak itu rasio itu? Jadi untuk budget yang permohonan ya Pak Taufik ya, dari para mustahik itu kita lihat kondisi Pak Taufik. Kadang-kadang ada yang full ya, ada yang 100% kita bantu gitu. Artinya ini pasti nih harus nih memang tergolong yang sangat sakit. Ada kriterianya Pak ya? Ada. Jadi kita ada kadang-kadang Pak Taufik kita lihat dulu ya, ini memang sakit banget. Artinya
orang tuanya sudah tidak ada lagi, kemudian hidup sebatang kara kadang-kadang, harus kita seluruhan harus kita bantu. Ya. Tapi Pak, pertanyaan kami nih sebagai masyarakat, kalau seumpama sudah yang tergolong mustahik itu kan artinya tidak membreakdown lagi kan ya? Artinya sudah mustahik, tidak punya orang tua. Tapi bagaimana orang yang punya orang tua juga, tapi dia sudah masuk golongan mustahik, orang tuanya saja susah makan nih, walaupun masih hidup. Apakah itu bukan menjadi sebuah prioritas juga nih Ustadz? Atau digolongkan nih? Ini perlu umat perlu paham nih Pak Ustadz kira-kira ini. Nah jadi mereka yang tadi kita tergolong ya Pak Taufik ya? Iya. Tergolong yang menerima bantuan lah. Iya, termasuk fakir miskin sudah itu kan? Yang bukan bantuan ya sebenarnya. Hak mereka nih. Hak mereka nih. Iya. Itu secara Pak Taufik, secara berkala. Nah, gitu ya. Secara berkala kita bantu mereka. Ya artinya prioritas tadi bukan menjadi sebuah acuan ya. Iya. Tapi bagi orang yang sudah kategorinya level, makanya kami tanyakan tadi Pak, adakah kriteria misalkan selain kriteria mustahik tadi di breakdown lagi gitu. Nah ini supaya umat juga tercerahkan kira-kira ya. Pemirsa, artinya Lajismi itu berperan tidak melihat dari kriteria yang detail harus bagaimana. Sepanjang ya umat kita, saudara-saudara kita sudah mustahik kategori 8 asnaf tadi Ustadz ya. Ya termasuk 8 asnaf tadi ya? Iya, masuk 8 asnaf. Iya, orang yang berhutang, terlilit hutang gitu ya. Stabil. Tapi mau ditanya juga ya, kalau hutang ini hutang untuk apa ya? Nah, pernah Ustaz, pernah terjadi ya? Jadi Pak Taufik kita kadang-kadang pernah tertipu juga. Iya. Tapi kalau kita tidak selidiki, kadang-kadang kita tidak sampai yang berhak menerimanya lah begitu. Nah itu salah juga ya. Memang utangnya berapa gitu kan? Nah jadi kadang-kadang Pak Taufik ada juga yang datang itu, Pak, saya pinjam uang bisa nggak Pak? Nah, bisa karena mereka pinjam ya, karena pinjam untuk apa? Untuk keperluan hutang. Nah, terus kita pinjami Pak Taufik. Tapi dengan catatan, karena mereka pinjam, karena mereka tidak minta ya. Karena kalau mereka memohon, misalnya utangnya 10 juta, mungkin tidak kita bisa penuhi Pak Taufik 10 juta itu. Nah, dengan dia berutang tadi, ya. Berarti dia semangat bekerja, menambah dia semangat bekerja sehingga dia harus artinya membayar per bulan. Tidak lunak sekali tanpa biaya apa-apa, pinjaman lunak begitu. Nah ini pemirsa kita bukan ingin membuka peluang ya, nanti bagi yang berhutang terus datang berhutang ke Lajismu ya, tapi melihat lagi nih. Tapi ada batas plafonnya juga nggak Pak? Ada. Berapa maksimal Pak? Ini kira-kira kalau misalnya utangnya 100 juta Pak? Enggak sampai ya. 10 juta Pak? 10-an juta lah. 10 juta lah. Ya. Tapi jangan coba-coba ya. Coba-coba berutang misalkan terus nanti datang ke Lajismu gitu. Lihat juga Pak ya. Lihat juga. Ada verifikasinya Pak ya? Iya, ada Pak Taufik. Dalam bentuk apa biasa verifikasi Pak? Jadi memang kita teliti dulu berapa pinjaman sama pinjaman di tempat lain itu, yang kategori riba ya. Nah itu harus kita selamatkan Pak Taufik ya. Iya betul. Karena mereka apabila tidak membayar, ya bertambah lagi. Iya, dosanya sudah kan? Ya kan. Nah, tambah beban dunia bunga jadi, juga. Tambah bunganya lagi, tambah bayar. Ya, itu kadang-kadang harus kita selesaikan. Jadi itu banyak Pak Taufik yang datang ke Pak. Kalau dihitung Pak persentasenya dari sekian yang tadi berapa itu sudah terpetakan ya Pak ya? Biasanya bantuan atau mungkin pembagian penyaluran itu lebih banyak kemana gitu? Tapi kalau sekarang ini Pak Taufik ya, untuk penyaluran ini yang paling banyak itu pendidikan. Pendidikan paling banyak. Itu hampir ibaratnya itu setiap tahun itu kalau kita ada sampai 30 orang ya di tahun ajaran itu. Itu sampai ada Banjarmasin, Mbak? Itu sekota Banjarmasin aja. Ada yang meneruskan kuliah, ada yang menyelesaikan skripsi ya. Nah, kemudian ada lagi orang yang tidak bisa menebus ijazah Pak Taufik. Ada ya Pak? Nah, kalau tidak bayar pelunasan SPP dan sebagainya, ijazah tidak bisa diserahkan oleh SMA atau SMP atau lembaga itu sendiri. Nah, jadi ya kalau menurut kan kasihan. Ini perlu didengar ini Pak ya, oleh Menteri Pendidikan khususnya ya. Jangan sampai orang yang ijazahnya belum bayar uang sekolahnya, ijazah ditahan gitu. Kenapa anaknya aja nggak ditahan Pak ya sekalian? Jadi Pak Taufik ada mereka yang ingin bekerja, ya sudah bekerja dia, karena sudah lulus salah satu SMK Muhammadiyah kan, SMK
apalagi ya jurusan lah misalnya kan komputer, jurusan TKJ, yang artinya masuk lapangan kerja mudah. Jadi kata pegawai sana, seandainya kamu punya ijazah, kamu bisa melamar di sini. Nah, karena ini belum, ya dengan memohon kawalajismu, ya kita bantulah untuk menyelesaikan itu. Tapi waktu bantunya kita langsung ke sekolah yang memang itu ya. Tapi itu perlu dicatat juga Pak ya, sekolahnya ya. Artinya ini kalau sekian persen dari anak murid hanya 2-3 orang, kenapa nggak dikeluarkan saja seharusnya? Atau sekolahnya minta bantuan lajismu ya Pak ya? Nah bisa Pak ya? Maksudnya berkoordinasi. Iya, Nah sebenarnya ini kan jadi langkah Pak ya, jadi langkah lajismu untuk peran aktifnya langsung, mungkin secara proaktif untuk menanyakan ke sekolah-sekolah mana anak-anak yang memang tidak mampu gitu. Jadi sekolah dalam hal ini terbantu, mungkin ini dari kami barangkali Pak ya, khusus dari podcast Al-Mutakin ya Pak ya, barangkali ini sudah bisa menyemangati lajismu Pak. Nah Pak, ini yang sering juga ditanyakan oleh umat lah Pak ya. Ya tentu bagi umat-umat yang belum pernah merasakan penyaluran tadi zakat hak mereka gitu kan, untuk mendapatkan melalui lajismu. Nah orang-orang yang di luar sana Pak, yang kategori tadi mustahik 8 asnaf tadi, itu pernah nggak orang-orang yang tadi seperti mu'alaf itu diberikan juga ya Pak? Mu'alaf diberikan? Berikan. Karena mereka termasuk yang 8 asnaf tadi. 8 asnaf tadi ya? Itu yang berhutang. Nah yang sulit ini yang fisabilillah Pak. Habisan bekal ya. Habisan bekal. Itu ada juga Pak ya? Kalau selama ini jarang Pak ya? Jarang sekali. Cuman ada beberapa orang lah begitu. Ada ya. Nah pemirsa yang barangkali perjalanan jauh, mungkin sedang safar atau musafir dalam perjalanan, ternyata mau pulang ke kampung halamannya tidak bisa ya, karena kehabisan ongkos, dompet hilang, KTP hilang, ATM nggak punya, borong-borong uangnya, ATM-nya uangnya nggak punya gitu. Silakan datang ke lajismu tentunya. Insya Allah akan diberikan dibantu lah. Dibantu insya Allah. Insya Allah. Nah inilah Pak ya, jadi seperti yang Bapak ceritakan, Pak Ustadz ceritakan, ternyata peran lajismu itu tidak kecil Pak. Dan tanggung jawabnya besar Pak ya. Bagaimana Pak selama ini Bapak menjalankan tugas tanggung jawab Bapak selaku ketua badan ini di lajismu Pak? Jadi Pak Taufik, kita diangkat 2002 ya, 2022. Alhamdulillah ketika audit audit dari akuntan dari Jakarta, alhamdulillah kita mendapat predikat WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah 2003 kemarin kita dapat perhimpunan sebesar 1,7 M. Nah jadi sekota itu Pak Taufik. Sekota 1,7 2023 ya. Itu dibagi-bagi atau? Itu misalnya Al-Mutakin sekian. Itu jadi semuanya. Ini kolektif ya? Kolektif semuanya. Kolektif ya. Bukan lajismu kota aja. Nah, ada berapa Pak jumlah total semuanya dari lajismu? Lajismu ini ada 13 cabang ya. 13 cabang. Nah, ada 13-an. Itu tersebar dari 4 penjuru Banjar Utara, Selatan, Timur, Barat? Ya, jadi Banjar Utara, Banjar Selatan, Banjar Tengah, semuanya ada di masjid ya. Walaupun ada beberapa KL yang tidak aktif. KL tadi apa Pak ya? Kantor layanan. Kantor layanan. Nah ini saya perlu mengingatkan lagi. Nah tapi katanya Pak, ini Bapak perlu tahu juga nih, kami umat ini kan tadi banyak memberikan kepada umat juga nih, untuk Bapak sendiri nih. Suka dukanya sebagai pihak atau mungkin insan yang mengelola lajismu ini. Mungkin apakah suka, duka, duka ini tanggung sendiri Pak ya? Iya. Semacam suka rame-rame nih. Kira-kira Bapak ceritakan deh suka dukanya apa? Alhamdulillah Pak Taufik, kita di lajismu ini bergembira terus ya. Gembira terus lah. Karena senang berbagi lah begitu. Tapi kelihatan dari wajah pian Pak. Iya, jadi senang berbagi ya. Jadi kita kadang-kadang berbaginya itu kita waktu pentasarupan tuh Pak Taufik. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita ya. Nah, kami dari amil ini Pak Taufik berhak dapat zakat juga. Iya betul, ada amil kan, salah satu amil dari 8. Tapi alhamdulillah kami amil tidak menerima sepeserpun pun. Jadi kita mutlak untuk beramal dari gitu 7 asnaf lainnya. Ya, walaupun kita termasuk 8 asnaf, walaupun yang amil ini punya mobil Fortuner ataupun Lexus dan sebagainya, berhak dia dapat zakat 20% kan?
Nah, tapi kami dari Amil, alhamdulillah kita tidak menerima Pak Taufik. Dari sisi kepatutan saja ya, barangkali. Tidak menerima untuk bagian kita. Kita kembalikan kepada yang lebih. Karena kita bisa masih mampu Pak Taufik, karena kita ada usaha. Artinya kan Pak, Amil tidak menerima. Tapi kan di dalam pengelolaan ini kan perlu petugas, administrasi. Nah itu boleh bisa dibuka nih dengan umat nih kira-kira. Nah jadi kalau di Lajismu itu ada yang namanya eksekutif Pak Taufik. Yang menangani hari-hari tentang apa pengeluaran keuangan, uang masuk sebagainya. Kemudian mereka-mereka yang ingin mendistribusikan apa surat-surat permohonan gitu ya. Nah itu mereka kita gaji yang eksekutif tadi. Jadi ada eksekutif, di bawah eksekutif apa di atas eksekutif kan ada badan pengurus lah. Nah kalau kan badan pengurus. Nah berhak juga ya kan menerima. Nah tapi alhamdulillah kita bisa mampu aja begitu Pak Taufik ya. Nah, artinya itu dikelola dari dana yang masuk dari Muzaki itu yang dikelola disisihkan sekian persen mungkin untuk gaji UMR tentunya Pak ya. Mudah-mudahan di bawah Pak Taufik. Udah sampai. Jadi upah minimum bukan regional Pak ya. Upah minimum rasa-rasanya lah ya kalau. Tapi alhamdulillah Pak. Tapi kan ini kerja bukan untuk kerja untuk umat, tapi kerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya. Tidak sebanding dengan nilai yang diterima untuk yang apa yang Allah berikan kepada kita tentunya. Dan kami bersyukur Pak hari ini Bapak bisa memberikan paling tidak membuka informasi tentang Lajismu. Jadi umat ini bisa paham nih bagaimana seharusnya masyarakat itu datang kalau ada kesulitan itu selain pertama meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya masuk datang ke masjid ya maksudnya. Ternyata di masjid juga ada Lajismu gitu ya yang bisa dimintai juga untuk pertolongan. Jadi begitu berdoa selesai sholat mampir ke ruangan Lajismu. Pak saya banyak hutang Pak artinya ternyata dibantu ya Ustaz ya. Insyaallah dibantu. Ya alhamdulillah. Jadi pemirsa tentunya ya beliau ini sudah banyak melakukan hal-hal yang ya banyak lah yang senangnya. Tapi ini ada pemirsa yang bertanya Pak, yang hal yang paling sedih Pak saat berbagi itu pernah apa yang pian rasakan saat yang ya mungkin dirasakan sedih misalkan apakah sedih melihat tadi kalau hal yang paling sedih itu Pak Taufik ya kita melihat mustahik aja. Mustahik. Ada yang mereka sudah tua ya masih bisa bekerja Pak Taufik. Artinya tidak memerlukan bantuan orang lain lah. Dan datang itu Pak? Datang ke masjid mereka. Nah, ini belum pertanyakan nih nanti Pak. Belum segat sedikit nih. Kenapa mereka harus datang Pak? Mereka datang supaya nanti disaksikan oleh Muzaki Pak Taufik. Nah kalau dia nggak mampu, kalau dia bisa datang nggak apa-apa. Kalau dia bisa datang, alhamdulillah. Nah, tapi tidak diwajibkan lah begitu. Yang kalau bisa datang, alhamdulillah. Karena kita ingin menyampaikan pada para musaki. Nah, betul. Itu yang sedih itu melihat orang individunya saja, personnya saja. Mungkin membayangkan apakah dia sebagai ibu kita, atau ayah kita, seumpama nih, yang datang ke situ mungkin, ya kita tidak bisa bayangkan lah itu sedihnya ya, bukan sedih karena mungkin tugas tanggung jawabnya ya. Jadi senang terus nih Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah jadi pemirsa podcast Al-Muttaqin, Lajismu sangat terbuka bagi umat ini untuk bisa membantu Lajismu. Kalau tidak bisa bantu dengan materi, mungkin sebagai muzaki bisa aja mungkin dengan tenaga, pikiran, Ustaz ya. Tentunya Lajismu juga menerima masukan-masukan ya, apapun yang untuk perbaikan tentunya ya dalam hal ini. Jadi ya karena waktu juga kita sebenarnya ingin panjang juga nih sebenarnya Ustaz, ingin mengupas lebih dalam lagi mengenal Lajismu, terutama berapa besar nih dana Lajismu nih, dan berapa rasio yang bisa dibagikan setiap penerimaan dari mujaki itu dalam target misalkan sebulan misalkan. Nah silakan sekaligus Pak Ustadz untuk menyampaikan ini sekaligus closing statementnya gitu. Ya. Pemirsa TV Al-Muttaqin yang berbahagia. Alhamdulillah selama kita berlajismu ini kita sangat senang, sangat bangga, dan kita terus mengajak kepada para muzaki, para dermawan agar mereka menyisihkan sebagian harta mereka untuk membersihkan jiwa dan harta mereka, sebagaimana firman Allah surah At-Taubah ya 103, Us bin Ahmalim
wa tuzakihim biha. Artinya ambillah hanya sebagian ya, sebagian, untuk mensucikan ataupun membersihkan harta mereka. Nah, maka dari itu adanya WTP kemarin, Pak Taufik ya, alhamdulillah para muzaki itu artinya artinya itu berbondong-bondong, artinya menyerahkan kepada Lajismu Kota Banjarmasin zakat-zakat mereka, subhanallah. Maka sekali lagi kepada para pemirsa dan juga di mana saja berada, jangan segan-segan sampaikan zakat, infak dan sedekah ke Lajismu Kota Banjarmasin. Insya Allah kita amanah Pak ya. Dan jangan ragu ya. Jangan ragu insya Allah. Ini insya Allah kami Pak Taufik besok hari Sabtu ya jam 8 itu nanti ada launching untuk peletakan batu pertama. Itu kita menjalankan pilar pendidikan. Karena ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kertak Hanyar itu selama ini kekurangan kelas. Jadi anak-anak belajar itu berdesak-desakan. Yang di musola itu ya Pak ya? Yang dekat Masjid Ami Abdullah. Iya. Nah, itu ada Masjid Ami Abdullah. Ada dulu memang SMA itu, SMA Muhammadiyah yang sudah ditutup, lalu didirikan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Kami bangun lantai 2. Alhamdulillah kita buka donasi Pak Taufik ya di medsos yang nilai sekitar 200 jutaan. Ya sekarang sudah hampir 40% lah yang sudah bisa masuk dana itu. Mengalir lah begitu. Nah, itu betul. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita kembali mengulas jadi peran dari Lajismu ya Pak ya. Dalam hal ini saat ini beliau sebagai ketua bidang Lajismu Kota. Jadi ada 6 pilar tadi ya Pak ya. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, lingkungan dan kemanusiaan. Jadi bagi umat pemirsa yang memang dalam kategori-kategori tadi, misal ingin berusaha, ingin mencari nafkah, namun tidak punya modal yang terbentur dengan hal seperti itu, silakan hubungi Lajismu ya Pak ya. Insyaallah. Bapak mungkin kantornya bisa dihubungi di mana sekretariatnya? Nah, jadi kantor kami sekarang di Jalan Brigjen Hasan Basri. Sebelum Jembatan Basit atau sebelum SPBU lah. Ya, depan SPBU. Seberang SPBU sebelah kanan. Tepatnya di Pondok Metro Indah. Nah, di lingkungan kompleknya Pak ya? Lingkungan komplek di dalam. Nah, Pondok. Jadi silakan umat atau pemirsa sekalian untuk bisa ya paling tidak hanya orang yang berhak menerima tapi juga yang wajib diambil ya Pak ya? Iya. Bukan menyerahkan, diambil. Nah, ini perlu dicatat nih. Artinya para umat kita yang memang memiliki kelebihan rezeki oleh Allah dan diwajibkan untuk membayar zakat, dan itu wajib untuk diambil. Atau kalau tidak mau diambil, segera serahkan. Itu pesan terakhir. Artinya kalau datang Lajismu siap-siap untuk menyerahkan. Ya, bukan diborgol Pak ya. Artinya diambil. Nah, baik pemirsa, hari ini podcast kita yang ke-15 ini tentunya bisa kita harapkan bisa menjadikan informasi, menjadikan dakwah, menjadikan ilmu buat kita semua, tentunya sebagai amal ibadah kita bersama Pak ya. Dan seluruh umat. Kita doakan kita selalu mendapat penuh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dijauhkan dari kekufuran, dijauhkan dari kefakiran tentunya. Hingga di liang lahat sampai akhirnya. Demikian podcast kita hari ini. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Baik pemirsa, kami akhiri podcast kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.